Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Uswatudisak dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 0434788602. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kesehatan dan juga kelancaran. Serta tidak lupa saya berterima kasih kepada Bapak Ibu tutor yang telah memberi ilmu sehingga saya dapat menyelesaikan tugas gagasan topik dengan baik. Tidak lupa tulisan saya masih banyak sekali kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran Bapak Ibu tutor saya terima dan juga saya evaluasi. Di sini saya akan menyampaikan materi gagasan tentang COVID-19 yang berjudul Dampak COVID-19 terhadap sektor perekonomian. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Penyakit ini disebabkan oleh virus corona yang baru ditemukan pertama kali pada akhir Desember 2019 di Wuhan, Tiongkok. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Kasus COVID-19 di Indonesia dikonfirmasikan untuk pertama kali pada saat 2 Maret 2020. Saat itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan ada 2 orang Indonesia positif terjangkit virus corona, yang perempuan berusia 31 tahun dan ibu berusia 64 tahun. Pandemi COVID-19 juga berdampak pada perekonomian dunia dan juga negara-negara lain yang terdampak. Ada banyak sekali dampak COVID-19, tetapi saya mungkin hanya menjelaskan beberapa saja. Dampak yang pertama sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat. Hingga saat ini masyarakat mengalami penurunan daya beli yang signifikan. PPKM atau yang disebut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan yang dapat menghambat masyarakat untuk beraktivitas ekonomi. Dampak kedua yang sangat terlihat sebagai bagian tidak terpisahkan dari ekonomi nasional adalah menurunnya angka investasi di berbagai sektor usaha. Ketidakpastian akibat pandemi ini mengakibatkan banyak masyarakat dan pengusaha ragu untuk memulai investasi. Investasi di sektor pertanian, hiburan, seni budaya, travel, transportasi kuliner yang pada saat itu cukup ramai diminati dimanapun, sehingga saat ini turun sangat drastis. Ditambah PPKM yang membatasi pergerakan di berbagai destinasi wisata. Sebagai contoh kecil, runtuhnya investasi usaha dapat di saat pandemi. Dampak ketiga yaitu melemahnya ekonomi daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dan nasional di saat pandemi. Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah sehingga cukup menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan. Kondisi pandemi yang menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas mendorong juga adanya realokasi anggaran dan refocusing anggaran selain didasari adanya tekanan pendapatan yang tidak sesuai dengan proyek sebelumnya. Dampak keempat adalah pergeseran pola bisnis dan penerapan bisnis model yang tidak biasa. Pembatasan akses mobilitas masyarakat untuk bertemu dalam berbagai kegiatan termasuk di dalamnya kegiatan bisnis atau ekonomi mengakibatkan tumbuhnya pergeseran bisnis model yang ada saat ini. Shifting ekonomi konvensional yang dahulu dipraktisikan masih membutuhkan waktu untuk implementasi di masyarakat. Ternyata dalam kondisi pandemi seperti saat ini, semua pihak dituntut untuk beradaptasi dengan bisnis model yang baru. Adapun solusi ekonomi dan keuangan yang terkena dampak wabah corona yaitu pertama, penyaluran bantuan langsung tunai yang berasal dari zakat, infak, dan juga sedekah, baik yang berasal dari unit-unit pengumpulan zakat maupun dari masyarakat. Kedua, penguatan wakaf uang baik dengan skema wakaf tunai, wakaf produktif maupun wakaf lain sukuk perlu ditingkatkan. Badan Wakaf Indonesia (BWI) perlu bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk mempromosikan skema wakaf ini agar dapat digunakan sebagian untuk pembangunan berbagai infrastruktur berbasis wakaf seperti rumah sakit wakaf yang khususnya untuk korban COVID-19. Ketiga, bantuan modal usaha unggulan saat krisis, yang di tengah-tengah krisis itu tidak sedikit
sektor usaha atau usaha mikro kecil menengah yang berjuang agar tetap eksis. Usaha ini seringkali sulit bertahan karena pembatasan permodalan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.